Bang. Dan kemarin bahwa kami hanya berharap ya, agar pelaku segera ditangkap dan segera dijadikan tersangka. Dan tadi kami sudah mendapatkan informasi dari Kabid Humas Polda Metro bahwa perkara ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan, sehingga sebentar lagi kita tahu siapa tersangkanya. Dan tadi setelah klien kami memberikan keterangan tambahan di dalam, juga tadi ada korbannya langsung ya, anaknya atau korban yang diduga dijual ini juga sudah memberikan banyak keterangan-keterangan baru tadi ya, yang saya juga baru dengar. Yang pertama, ada salah seorang berinisial UF, ini dia diduga sebagai pihak yang ikut bersama-sama ya Pak ya, ikut bersama-sama, bisa saya katakan ya kayak jembatan lah penghubung ke pihak mucikarinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada motor juga yang sempat disita oleh pihak mucikari. Jadi karena anak ini sudah kabur, sudah tidak kembali lagi ke apartemen tempat mereka menjalankan aktivitas bisnis prostitusi ini, akhirnya ada 1 buah motor yang disita oleh mucikari ini. Nah ini tadi kita sudah sampaikan ke penyidik bahwa ini kiranya bisa didalami, karena tidak main-main ya. Kalau cerita daripada klien kami bahwa 1 tower apartemen ada 20 kamar yang disewa oleh mucikari untuk menjalankan bisnis prostitusi ini. Sementara ada kurang lebih 3 titik atau 3 lokasi apartemen yang berbeda-beda yang dipakai untuk menjalankan bisnis ini. Ini lumayan, kalau cerita tadi 500.000 ya Pak per 1 kali job. Di kamar itu 1 kamar katanya sih ada 3-4 anak di bawah umur. Kalau total 20 kamar berarti sekitar 80 orang, 1 tower, belum yang lain. Itu yang ingin kita sampaikan. Dan seterusnya juga kami mau menyampaikan bahwa ini patut diduga orang ini sudah sering ya berbisnis ini, sudah sering sekali, karena kalau cerita klien kami 1,5 tahun yang kemarin baru terlibat di situ atau baru dibawa ke dunia itu. Artinya sebelumnya sudah dong. Nah ini yang kita terus harus lakukan pendalaman. Karenanya kami berharap pada penyidik Polda Metro yang menangani perkara ini agar kiranya pelaku segera ditangkap dan dijadikan tersangka dan segera disidangkan. Meskipun ada upaya-upaya yang kita lihat dilakukan oleh pihak mucikarinya atau terlapor ini untuk berdamai dengan orang tuanya atau keluarganya. Bahkan Pak disuguhi uang 120 juta Pak ya. 120 juta untuk berdamai. Tapi tetap keluarga minta agar proses dilanjutkan sampai ke persidangan. Itu kira-kira. Bang, kalau untuk si IF sendiri itu dia ini memang yang mengajak korban ke apartemen apa seperti apa Bang perannya ini sebenarnya? Jadi ceritanya kalau si IF ini menurut cerita orang tuanya ini ada hubungan khusus lah, ada pacaran ya Pak ya. Ada hubungan dekat lah. Tapi si IF ini yang memperkenalkan dengan mucikari ini, makanya dibawalah ke satu tempat ke apartemen itu. Ya kan? Nah, ternyata sampai di situ ya terjadilah kayak penjualan seperti itu, tidak boleh keluar. Diiming-imingi akan dipercantik, akan diberikan uang, ternyata semua itu bohong besar. Nah yang ada sekarang anak ini disuruh kabur dari tempat dia di mana di sekap kira-kira. Kalau IF sendiri usianya berapa Bang? Berapa Pak usianya? Dia agak sekitar 19 tahun. 19 tahun. Sekarang. Iya. Ketika korban menjadi dipaksa menjadi PSK dalam tanda kutip gitu ya, si korban ini sempat menghubungi IF atau gimana Bang? Enggak. Jadi si IF ini yang punya jaringan. Si IF ini yang punya kenalan dengan mucikari Pak ya. Dia berkenalan dengan mucikari, artinya kenal lah dengan mucikari. Bahkan menurut cerita korban ada banyak teman-teman yang lain yang seusia dia juga dibawa oleh si IF ini. Nah makanya tadi IF itu juga katanya sedang dalam proses pencarian. Karena ini yang terlibat banyak. Karena ini perkaranya bukan 1-2 orang Pak ya. Ini banyak pihak. Bahkan katanya ceritanya satu keluarga ini memang terlibat di jaringan itu. Maksudnya dalam artian ketika korban jadi PSK gitu Bang, dijual gitu, nah, korban sempat protes ke IF kenapa diperalat seperti ini atau gimana Bang? Iya, sudah sering diprotes. Cuman kan posisinya seperti yang saya katakan kemarin, ketika dia mau menyatakan yang sebenarnya tentang pekerjaannya ke keluarganya, dia terikat hutang tadi. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Kabid Humas bahwa memang ada penekanan soal hutang itu.
Artinya ketika kau keluar, kau harus bayar utang. Nah, cerita keluarganya, utang itu katanya ya diambil dari misalkan dia tidak punya penghasilan, ya bayar kamar, ya dihitung hutang. Buat makan, dihitung hutang. Kan kira-kira seperti itu. Makanya ada penekanan dari mucikari harus punya penghasilan 1 juta per hari. Gitu. Mungkin untuk membayar kamar-kamar dan makanan itu. Tapi kan klien kita dalam posisi dieksploitasi gitu untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak yang memperjualbelikan itu. Kira-kira. Bang, sejauh ini dari kemarin proses cek lokasi di TK 3 apartemen itu, apakah keberadaan si terlapor ini memang sudah ada titik terangnya ada di mana atau seperti apa, Bang? Kalau dari informasi yang didapat dari pengacara? Ya, yang pasti kalau saya sih serahkan semua ke penyidik ya yang memeriksa. Ya, pasti mereka punya alat yang canggih untuk mendeteksi ya pelaku di mana atau tersangka itu di mana gitu kan. Yang pasti seperti itu. Karena kalau kita misalnya mengatakan bahwa posisi pelaku di lapangan, kan saya tidak ikut kemarin ya, dalam proses pengecekan itu. Tapi yang